Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Salam buat keluarga teman-teman di rumah ya guys ya. Perkenalkan gue aja, gue si netizen suka ngebahas bola. Salam sepak bola ya guys ya. Jadi menu utama di video kali ini adalah kemenangan Persib Bandung menghadapi tim juru kunci PSS Sleman ya. Dimana pertandingan dilaksanakan di Gelora Bandung Lautan Api di kandang Persib. Dan Persib berhasil menang dengan skor telak 3-0 ya. Dan membuat Persib hanya butuh 4 poin lagi untuk mensecure back to back juara. Oke, mari kita sedikit breakdown soal pertandingannya, di mana Persib Bandung mengawali pertandingan dengan intensitas yang langsung tinggi ya. Mereka langsung berusaha untuk mengambil gol ya, berusaha untuk menyerang, tetapi PSS Sleman juga mainnya tidak terlalu bertahan. Mereka juga berusaha untuk bermain terbuka sehingga terjadi pertandingan yang cukup menarik di awal-awal babak, di mana PSS sempat mengambil alih tempo, kemudian Persib ganti-gantian terus. Seru ya. Namun ada perbedaan yang sangat mencolok dari Persib Bandung dan PSS Sleman dalam segi menyerang. Yaitu chemistry. Ya, chemistry ini berbeda sekali kelihatan, di mana PSS Sleman kita tahu sekarang ada di posisi juru kunci ya, dan mereka baru saja banyak mengganti pemainnya di pertengahan kompetisi, sehingga kelihatan pemain-pemain ini seperti bermain sendiri-sendiri, seperti tidak ada pattern yang jelas gitu. Dan menurut gue ini adalah kesalahan pelatihnya ya, dimana tidak menerapkan sebuah sistem yang bagus yang membuat pemain ini bisa berkolaborasi satu sama lain. Dan kelihatan di lapangan PSS ini yang satu pegang bola, hampir semua pemainnya tuh pasif gitu, tidak ada yang berusaha off the ball, tidak ada yang berusaha meminta bola. Dan ini adalah masalah luar biasa yang terjadi dengan PSS Sleman. Sementara Persib Bandung ini udah jadi ya, di mana hampir semua pemain sudah mengerti mereka off the ball harus kemana, passing harus kemana, sehingga tidak terjadi kebingungan ketika Persib menyerang. Dan terbukti serangan Persib kan jauh lebih efektif ya, karena tidak terjadi kebingungan, di mana making decision yang dilakukan Persib Bandung jauh lebih baik dibanding PSS Sleman gitu ya. Jauh lebih baik dari PSS Sleman. Dan akhirnya Persib mendapat gol lewat Gustavo Franca, lagi-lagi Franca ya, lewat situasi corner kick ya. Tapi sebenarnya sebelum gol itu Persib sudah mendapat banyak peluang ya, namun kurang klinis ya, sekali lagi karena Persib main tanpa striker ya. Strikernya kan Rian Kurnia lagi dipasang sebagai striker karena tidak ada striker. Kita tahu David Da Silva cedera, Castaner tidak fit, jadi yang main Rian Kurnia. Memang tidak klinis, tapi meskipun tidak klinis, Persib masih bisa mendapat gol lewat Gustavo Franca. Bang, 1-0 untuk Persib Bandung. Kemudian ada sebuah umpan terobosan yang sangat baik dari Kakang Rudianto kepada Tyron Delpino. Tyron juga sangat baik. Bang, 2-0. Dengan situasi 2-0, PSS pastinya harus keluar menyerang. Dan itu mereka lakukan, dan kelihatan ketika dalam situasi counter attack Persib lebih unggul gitu ya, dimana karena kan PSS sudah mengambil banyak resiko menaikkan garis pertahanan, dan mau nggak mau counternya Persib ini kan sangat berbahaya. Dan terbukti berkali-kali counternya Persib ini harusnya bisa menjadi gol, kayak Beckham kena Mistar, Ciro gitu ya, kemudian ada dari Tyron juga, tapi gagal, berkali-kali gagal. Dan akhirnya Tyron menyempurnakan kemenangan Persib dengan skor 3-0 lewat gol keduanya, lewat sundulan ya, menerima assist dari Ciro Alves. Sebenarnya kalau Persib lebih klinis lagi ya, sebenarnya bisa 6-7 gol sih itu. Cuman ya sekali lagi Persib masih main tanpa striker, masih banyak pemain Persib yang cedera. Namun meskipun banyak pemain yang cedera, tim ini memang sudah jadi, patternnya memang sudah jelas. Jadi siapapun yang bermain, instruksinya tuh semua sama gitu. Jadi tidak terjadi kebingungan siapapun yang bermain, Ferdiansyah, Febri gitu ya.
Sementara PSS Sleman ini kebingungan sekali kelihatan, dimana pada akhirnya yang dimanfaatkan oleh pemain-pemain PSS itu cuma insting bermain. Hanya insting bermain, dimana banyak sekali pemain yang ngedribble dari tengah ke depan sendirian gitu ya. Ke depan sendirian, terus tidak ada off the ball yang bagus gitu ya. Itu mau diganti siapapun kayaknya tetap akan sulit deh. Ya, tetap akan sulit kalau cara bermainnya seperti itu, dan terbukti tidak efektif kan. Apa yang dilakukan oleh PSS Sleman kan tidak efektif sama sekali, karena memang tidak ada pattern yang jelas dari PSS. Sementara Persib patternnya benar-benar sangat jelas, off the ball-nya sangat jelas. Sementara pergerakan tanpa pemainnya juga pintar gitu ya, yang membuat Persib sangat dominan di pertandingan kali ini. Dan hasil ini membuat Persib hanya butuh 4 poin lagi, di mana sekarang Persib masih ada di puncak klasemen dengan 64 poin, unggul 11 poin dari Dewa United. Dewa 30 pertandingan, Persib 30 pertandingan. Artinya Persib hanya butuh 1 kemenangan lagi untuk bisa memastikan Dewa tidak bisa menjadi juara. Namun pesaing terdekat Persib itu bukan Dewa, tapi Persebaya, karena Persebaya poin maksimalnya itu masih bisa 67 poin. Persib sekarang 64 ya. Jadi Persib butuh 4 poin untuk memastikan gelar juara. Karena Persebaya masih 29 pertandingan kan. 29, mereka punya 52 poin ya. Persebaya punya 52 poin. Berarti poin maksimal yang didapat Persebaya itu adalah 67. Katanya kalau Persib menang sekali lagi aja itu udah sama poinnya. Nah, tapi Persebaya setahu gue menang head to head ya dari Persib secara agregat. Jadi Persib butuh 1 poin lagi tambahan untuk mengunci gelar juara, dan harusnya itu possible untuk didapatkan. Kenapa? Karena Persib kan masih punya sisa 4 pertandingan ya. Menurut gua 2 pertandingan yang dilakukan nih oleh Persib di kandang lawan Persis Solo kalau nggak salah ya, sama lawan Barito, itu kalau nggak salah digelar di kandang ya kan. Dua tim ini kan lagi goyang ya, Persis sama Barito kan lagi goyang, tim bisa gue bilang tim menengah ke papan bawah lah gitu. Harusnya sangat possible untuk Persib memenangkan pertandingan, dan ibaratnya ngincer seri aja, ngincer imbang aja di pertandingan tandang lawan Persita ataupun Malut, itu juga udah cukup. Nanti nextnya Persib akan berhadapan dengan Malut United. Mencuri 1 poin saja itu sudah keuntungan luar biasa, mengingat Persib Bandung memang sedang mengalami badai cedera. Dan ibaratnya kan masih ada 4 game ya. Kalau Persib mainnya agak ngegas, ini sebenarnya cukup rentan pemain nanti cedera atau apa. Jadi gua rasa cukup wise lah kalau Persib hanya mengincar 1 poin dari Malut. Jadi bermainnya tidak perlu dengan intensitas tinggi, bermain hati-hati saja, yang penting gak kebobolan. Ibaratnya dapat 0-0 aja udah bagus gitu ya untuk Persib. Dan sisanya tinggal kill, ibaratnya kill the competition di kandang sendiri. Itu menurut gue akan lebih wise dibanding berusaha mati-matian di Malut tapi beresiko. Gue rasa resiko ini tidak perlu diambil, karena apa? Kita masih punya 3 pertandingan juga ke depan. Mengingat Malut juga lagi on fire kan. Malut kan pasti mati-matian banget mengincar kemenangan. Oke, itu sekelas tentang possibility juara dari Persib Bandung. Sekali lagi, Persebaya adalah lawan terdekat, dan Persebaya sekarang akan main lawan Persik kalau nggak salah ya, lawan Persik Kediri. Jadi ya gue harapkan Persebaya kepeleset ya, sehingga tidak perlu capek-capek ibaratnya Persib untuk 4 game sebelumnya, jadi ringan lah gitu. Oke, selamat buat Persib, bye.